يستمعان دعاء طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدأ لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا للشهداء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع جب الشكر علينا فدعا لله داع يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغار إلينا الآن يا حمة سادة الأغضاب ما عضينا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله نادي المهاجر صفي الله ذاق ابن عيسى سداد ثم المقدم ولي الله غاث الورى قدوة القداد يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله
تجاوز لذنبي أستغفرون الله. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada guru mulia kita Sayyidul Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat, afiat. Allah kasih beliau keberkahan dan Allah bahagiakan beliau dunia sampai dengan akhirat. Alhamdulillah, majelis kita Riyadhul Mustafa ini hari kedatangan bulan purnama. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, duduk bersama beliau, memandang beliau, Allah kasih keberkahan buat kita sekeluarga. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak solihin solihat. Amin ya Rabbal. Langsung saja kepada beliau kita persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah taala hadirkan kita di Masjid Riyadhul Mustafa. Mudah-mudahan Allah taala berikan keberkahan di dalam majelis ini, bil khusus sahibul bait Riyadh dan segenap keluarga besar dan para jamaah dan para habaib kita yang hadir tengah-tengah kita, Habib Syauqi, Habib Rafiq, semua yang hadir di sini Allah Taala berikan berkah dan Allah Taala jadikan kita sebagai orang-orang yang kalau kita lebaran itu minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin, termasuk orang yang aidin faizin. Apa itu aidin? Tapi orang kalau lebaran bilangnya minal aidin wal faizin, balik. Emang selama ini kemana? Selama ini kita banyak kabur dari Allah, banyak menjauh dari Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali yang dibaca kitab Bidayatul Hidayah di sini. Man baghal hidayah fa'alih bi kitab Bidayatul Hidayah. Itu Al-Imam Al-Ghazali itu beliau ngajarin orang kalau taubat kepada Allah Ta'ala, bilang kepada Allah Ta'ala, Allahumma abdakal abik raja' ilaik. Wahai Allah, inilah hambamu yang kabur, balik lagi kepadamu. Kita semuanya kabur dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa, banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan proses Ramadan, kita balik lagi sama Allah taala. Kita berdamai kepada Allah taala. Sehingga disebutkan fil hadis fil Bukhari, fil hadis sahih, itu disebutkan bahwasanya innallaha basitun yadahu bil lail liyatuba musi'an nahar. Musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari ya, atau di malam hari. Allah Ta'ala bentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang bikin dosa di siang hari balik disambut oleh Allah Ta'ala dengan membentangkan tangannya. Kayak orang datang tuh dari jauh, datang dipeluk, disambut, sini disambut. Allah Ta'ala ibaratnya nih untuk mendekatkan pemahaman kita, Allah Ta'ala membentangkan tangannya menyambut orang-orang yang mau taubat dari pelaku kejahatan di siang hari, disambut di malam hari, ataupun pelaku kejahatan di malam hari, Allah Ta'ala sambut di siang hari, siang dan malam disambut, dinantikan oleh Allah Ta'ala. Lallahu afrahu bitaubati abdin. Allah Ta'ala lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada apa? Minal agimil walid, dari orang yang divonis mandul tahu-tahu punya anak, ataupun orang yang kehausan tersesat, nabal al-warid, tahu-tahu dia menemukan bekalnya atau sampai ke tujuannya atau sampai ke air yang bisa menyelamatkan jiwanya dia. Allah Ta'ala lebih gembira dengan taubatnya hamba daripada itu semuanya. Kalau kita ingin semuanya betul-betul balikan nama Allah Ta'ala, tuh balikannya beneran, balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal aidin wal faizin, dan menjadi tergolong orang-orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang beruntung di mata manusia. Orang di mata manusia beruntung itu bagaimana? Orang beruntung di mata manusia kalau dia punya harta, kalau dia punya tahta, kalau dia populer, kalau dia punya pengikut, kalau dia punya ini dan itu, punya materi, punya dunia, dibilang oh ini orang yang beruntung, orang yang beruntung. Dan pola fikir semacam ini adalah batil, seperti pola fikir
pola fikir teman-temannya Qarun. Laita lana mithal ma utiya Qarun. Innahu ladzu hazzin azim. Andaikan kita punya seperti yang dimiliki oleh Qarun. Andaikan kita memiliki sesuatu yang Qarun dikasih. Sampai kalimatnya juga sebenarnya Qarun itu dikasih. Gratisan dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. La yatalana mithal ma utiya Qarun. Innahu ladzu hazzin azim. Dia nasibnya bagus, jatahnya besar dari Allah taala. La, bukan begitu. Jatah besar itu yang diberikan taqwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatah besar itu yang diberikan ghana'ah oleh Allah. Jatah besar yang diberikan peneladanan kepada Rasulullah. Jatah besar yang diberikan anugerah berupa cinta dan peneladanan kepada kaum salihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza dzu hazzin azim. Allah taala ketika menyebutkan tentang keberuntungan yang hakiki, "Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia udah betul-betul beruntung. Faqad faz. Kalau dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga. Yang hartanya bikin dia jauh dari neraka, masuk ke dalam surga, faqad faz. Yang tahtanya bikin dia jauh dari neraka, masuk ke dalam surga, faqad faz. Yang popularitasnya dia bikin dia jauh dari neraka, masuk ke dalam surga, faqad faz. Kita nggak punya definisi fauz atau keberuntungan selain daripada kalimat ini. Man zuhziha 'anil nar udkhilal jannah faqad faz. Maka dia telah beruntung. Masya Allah. Wahakadha, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala kehadiran kita di majelis ini. Kita mau berkah hadir di majelis yang kayak begini. Tahu gak apa itu kekayaan yang hakiki? Orang yang kaya itu apa sih? Orang yang kaya adalah orang yang diberikan ghana'ah. Maka dia adalah orang yang kaya sebenarnya. Orang paling kaya, orang yang paling punya banyak ghana'ah. Apa itu ghana'ah? Ghana'ah itu merasa ridha, merasa puas, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak punya ghana'ah, harta seisi dunia 10 kali lipat, maka dia tetap aja nggak bisa menyelamatkan dia dari kemiskinan. Miskin mental, miskin batin, bukan miskin materi. Kekayaan yang hakiki adalah yang punya sifat ghana'ah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Innal ghana'ata kanzun laisa bil fani. Sifat ghana'ah adalah kekayaan yang gak bakal ada habisnya. Duit 1 triliun, 2 triliun, 100 triliun, 1000 triliun bakalan habis. Bakalan habis. Tapi sifat ghana'ah, maka itu gak bakalan habis. Sampai dibilang, man lam yadfa'anhul faqr galil minan mal, fala yadfa'anhu katsira. Barang siapa yang sedikit harta gak bisa menolak kemiskinan dari diri dia, jangan harap banyaknya harta bisa menolak kemiskinan. Sebab yang menolak kemiskinan bukan banyak dikitnya materi, tetapi sifat ghana'ah. Orang kalau punya ghana'ah, dia punya kekayaan. Orang yang paling kaya yang punya ghana'ah. Yang mau kaya, maka bersifat ghana'ah lah. Mau kayaannya banyak, ghana'ahnya yang banyak. Begitu juga, barang siapa yang mau hidup bahagia, makalah ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In tarda bil magsum ishta mun'aman. Lam takun tarda bihi 'ishta fi hazan. Kalau kamu ridha dengan apa yang dijatah, yang dibagi oleh Allah untukmu, maka kamu hidup dalam nikmat. Kalau kamu enggak ridha, maka kamu akan hidup selalu dalam kesedihan. Ridha, dikasih sedikit ridha, kasih banyak ridha, dikasih apapun oleh Allah Ta'ala ridha, dikasih nasib bagaimanapun, dikasih keadaan bagaimanapun ridha kepada Allah Ta'ala. Kun sabir wa syakir akun faiz wa dhafir wa min ahli sarair rijalullah min kulli dhi qalbin munawwar musaffa min jami'id danas thayyib mutahhar. Jadilah kamu orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Yang sabar dan syukur, maka adalah orang yang adalah faiz wa dhafir, maka dia orang yang beruntung, yang meraih segala-galanya. Nala saburu bi sabrihi ma yartaji wasafat lahul awqat min ba'dil kadar. Orang yang ahli dalam bersabar, dia bakal mencapai segala apapun yang diinginkan, dia bakal raih dengan sabar. Itu Sayyidina Yusuf waktu
saudara-saudaranya minta pertolongan sama dia, begitu. Dan Sayyidina Yusuf mereka datang kepada Sayyidina Yusuf. Maka mereka bilang kepada Sayyidina Yusuf, innaka la anta Yusuf. Jangan-jangan kamu memang Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manallahu alaina. Memang saya Yusuf dan ini saudara saya. Kemudian satu kalimat yang diucapkan oleh Sayyidina Yusuf, innahu may yattaqi wa yasbir innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menelantarkan, tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang bersabar. Ganjaran balasan orang yang bersabar nggak bakal dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yattaqi wa yasbir. Yang bertakwa dan bersabar. Allah tidak akan melupakan atau menyia-nyiakan amalan, usaha atau ganjaran atau upah ajrul muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Jadilah kita orang bertakwa, orang yang bersabar, takun muhsin. Maka kita akan menjadi orang yang berbuat ihsan. Ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah yaj'alna minal muhsinin insyaallah. Dibekali kita dengan takwa, dibekali kita dengan sabar, dianugerahkan kita keberuntungan yang hakiki. Ya, minal aidin wal faizin, termasuk orang yang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang balik kepada Allah taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man aqbala 'ala Allah bi kulliyatihi, aqbalallahu 'alaihi bi kulliyatihi. Wa man a'rada 'anillah bi kulliyatihi, a'radallahu 'anhu bi kulliyatihi. Barang siapa yang mendekat kepada Allah, menghadap kepada Allah secara totalitas, maka Allah mendekat, menyambut orang tersebut secara totalitas dengan anugerahnya, dengan pahalanya, dengan ampunannya, dengan rahmatnya, dengan ridhonya, dengan satu paket udah secara totalitas. Namun yang berpaling dari Allah secara totalitas, maka Allah Ta'ala berpaling dari hamba tersebut secara totalitas. Waliyadbillah. Yang ninggalin Allah ditinggal oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ditinggal oleh Allah, terus kita mau kemana? Allah irhamna anta maulana ya Allah iqbalna malana ghairuk. Kita enggak punya siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul mudtarra idza da'a wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum Allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Allah satu-satunya yang bisa menolong kita, yang bisa membantu kita. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla salihin. Penolongku adalah Allah yang menurunkan Alkitab, dan Allah Ta'ala yang menghandle urusannya orang-orang soleh. Punya banyak urusan, punya banyak masalah, punya banyak problem, punya banyak kendala. Jadilah orang soleh, Allah yang handle urusan kamu. Itu aja. Jadi orang soleh, urusan kamu dihandle oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Ibrahim waktu dilempar ke apinya Namrud, datang malaikat Jibril. Waktu dilempar dengan manjanik itu Nabi Ibrahim masih di udara, belum nyampe ke api yang besar itu. Itu Jibril bilang, ya Ibrahim, alakah hajah? Ada yang bisa saya bantu? Punya hajat? Ada yang bisa saya bantu? Maka Ibrahim bilang, amma ilaik fala. Hajat ke kamu nggak ada, saya nggak punya hajat sama kamu. La ilallah, kepada Allah, mintalah kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim beliau bilang, ilmuhu bihali yughnihi an su'ali. Pengetahuan Allah akan keadaanku sekarang itu cukup bagi Allah tanpa aku meminta. Jadilah kamu orang soleh, nggak pakai minta apa-apa, ya sudah bakalan dibantu oleh Allah Ta'ala. Fadu'ai wa btihali syahidun li iftigari. Keadaan kesolehan seseorang, ketaguan seseorang, istiqamah seseorang, itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala enggak ninggalin kita. Dijadikannya setelah bulan Ramadan kita makin dekat sama Allah. Ini bulan Ramadan, bulan agung, bulan mulia. Banyak yang dapat bonus, banyak yang dapat anugerah, banyak yang dapat hadiah. Hadiah yang terbesar itu adalah alam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala kirim malaikat-malaikat menyalami hamba-hamba kaum mukminin. Bersama mereka malaikat Jibril yang memimpin mereka. Itu tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun malaikat di malam Lailatul Qadar bersama malaikat Jibril, begitu. Dan juga mereka
mengucapkan salam, masuk ke rumah setiap muslim, mukmin, begitu, memberi salam, menyapa kepada mereka semuanya, menyalami mereka semuanya itu. Dan di antara mereka yang kebagian salamannya disalami oleh malaikat Jibril. Nabi bilang, wa man safahu Jibril. Tahu gak siapa gerangan yang disalami oleh malaikat Jibril? Yang kebagian disalamin oleh malaikat Jibril adalah wa man safahu Jibril ragga qalbuh wa kathura dab'uh. Yang disalami oleh malaikat Jibril, hatinya akan menjadi lunak, menjadi lembut. Kemudian wa kathura dab'uh, air matanya bakal banyak keluar, banyak menangis untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini udah berlalu bulan Ramadan, mana air mata? Anda enggak nangis di bulan Ramadan? Nangislah. Sekarang ini kita menangis. Hasil dari Ramadan. Hasil dari Ramadan kita belajar bisa menangis. Belajar bisa menangis, menangis untuk Allah taala. Menangis ingat dosa, menangis ingat kematian, menangis ingat kesalahan, menangis ingat kekurangan kita kepada Allah, menangis malu kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis ketika dia merasa diri enggak punya muka buat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah taala. Katanya Imam, kata Nabi, "Illam tabki fatabak, fa illam tabku fatabakau." Kalau enggak bisa menangis ya maka nangis-nangisin. Nangis gara-gara enggak bisa menangis, gara-gara hati yang beku. Tangisi hati yang beku, hati yang terhijab dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ampunannya, ridha-Nya, berikan kita istiqamah. Masya Allah, dalam rangka kumpulnya kita halal bihalal ini, Masya Allah. Begini halal bihalal, pengajian, sholawatan, duduk, berzikir. Ada halal bihalal beneran, bukan halal bihalal salaman nama yang bukan muhrim. Itu namanya haram biharam itu. Halal bihalal masa salaman nama yang bukan mahram? Itu namanya haram biharam. Kalau halal bihalal ya harus halal. Jangan haram biharam. Masya Allah. Halal bihalal, silaturahmi. Sambung silaturahmi. Itu kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Orang yang nyambung silaturahmi bukan yang ketika kerabatnya bikin baik, dia balas dengan kebaikan. Kerabatnya berkunjung, dia berkunjung. Kerabatnya senyum, dia senyum. Kerabatnya kirim hadiah, dia balas hadiah. Itu namanya dagang, jual beli. Tapi al-wasil, orang yang nyambung silaturahmi, tahu gak siapa? Man idza qata'ahu rahimuh wasalaha. Yang ketika dia diputus oleh kerabatnya, dia yang inisiatif nyambung duluan. Dia yang datang duluan, dia yang negor duluan, dia yang nyapa duluan, dia yang nyalamin duluan, dia yang kirim kado duluan. Datengin bukan orang, wah nggak usah datang ke situ, toh dia nggak pernah datang sama kita. Jangan, itu bukan nyambung silaturahmi, jual beli namanya. Itu namanya pelanggan. Akan tetapi sambung silaturahmi itu karena dia nggak datang, karena dia mutusin kamu bikin baik kepada dia. Bung kepada dia. Orang yang nyambung silaturahmi itu kayak begitu. Wahakadha. Itu kita nyambung silaturahmi bukan karena manusia, karena Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatu. Sampai disebutkan dalam hadis, afdalu sadaqah ala dhi rahimin kashih. Sedekah yang paling afdal kalau diberikan kepada kerabat famili yang judes. Yang judes, yang jahat, yang judes, yang julid. Nah, sedekah yang paling afdal kasih kepada mereka. Bikin kebaikan yang paling afdal kita berikan kepada mereka. Sebab pahalanya 2+1. 2 itu apa? 1 pahala silaturahmi. Ya, 2 pahala sedekah. 3 pahala apa? Melawan hawa nafsu. Nafsu kita bilang jangan dikasih. Ngajaknya musuhin. Nah ini kita lawan hawa nafsu kita. Bahkan ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah di dalam majelis kita ini. Dijadikan ini saat, katanya itu saat macam begini kata Rasul SAW, sa'ah innaha sa'at tuftahu fiha abu sama. Saat dibukakan pintu langit oleh Allah Ta'ala. Waktu Nabi masuk waktu zuhur, kemudian Rasulullah lihat ke atas, kemudian Nabi langsung sholat qabliyah zuhur. Kenapa ya Rasulullah? Bilang innaha sa'ah tuftahu fiha abwabu sama fa ahbabtu an turfa'a li an yurfa'a li fiha al-amalu salih. Ini waktu dibukakan pintu langit, saya pengen ada amal soleh yang saya masukkan melalui pintu tersebut. Ada pintu khusus yang dibuka saat ini. Masya Allah, kita panjatkan doa kita kepada Allah Ta'ala. Insya Allah Allah Ta'ala jadikan kita mutahabin fillah, saling cinta karena Allah, muta'awinin fillah, saling
saling bantu karena Allah Ta'ala. Orang percintaan karena selain Allah banyak, tapi yang karena Allah Ta'ala jarang. Mudah-mudahan dijadikan duduknya kita karena Allah, hadirnya kita karena Allah, cintanya kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berikan insya Allah keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita sekalian. Dijadikan kita sebagai orang-orang yang taqwa, yang istiqamah. Dianugerahkan kita ridha kepada Allah, sehingga kita diridhai oleh Allah Ta'ala. Dianugerahkan kita qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kita istiqamah, diberikan kita sabar, diberikan kita syukur. Dijadikan kita orang yang paling beruntung dunia dan akhirat, paling beruntung dengan Ramadan, paling beruntung dengan Lebaran, paling beruntung dalam setiap saat dan waktu, paling beruntung di dalam setiap anugerah yang Allah Ta'ala turunkan dari langit ke bumi. Amin ya rabbal alamin. Dan sahibul bait diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala beserta segenap keluarga besar, dan usahanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelisnya diberikan berkah, dan guru-guru kita para habaibna diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ilmu yang mereka sampaikan, dan amalan kita diberkati oleh Allah dan diterima. Amalan yang sedikit diberkati oleh Allah menjadi pahalanya banyak dan hasilnya berkah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma, wala taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma ya muyassir kulli asir, ya jabir kulli kasir, wa ya sahib kulli farid, wa ya mughni kulli faqir, ya mugawwi kulli dha'if, ya ma'man kulli makhif. yassir alaina kulli asir, فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. حاجاتنا إليك كثير، أنت عالم بها وبصير، وأنت عالم بها وخبير. إنا نخاف منك، نخاف ممن يخاف منك، نخاف ممن لا يخاف منك. بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، اكنفنا بكنفك الذي لا يرام، ارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك. أنت رجاؤنا ثقتنا يا ربنا ويا مولانا. نسألك بحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تصلنا بوصلتك، أن تبارك لنا، أن تعيننا، أن تحفظنا، وأن تنصرنا، وأن تجبرنا، أن تغفر لنا وتعفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Itu terakhir dalam hadis Nabi bilang, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma dahar. Yang puasa Ramadan terus ditambah lagi 6 hari dari bulan Syawal dia lanjutkan, maka bagaikan puasa 1 tahun penuh. Puasa 6 Syawal itu boleh habis Lebaran langsung, boleh juga dicicil ya 2 hari di awal, tengah, akhir, atau ntar sekalian dijadikan di akhir. Boleh diniatin sekalian nama puasa Senin Kemis, boleh diniatin sekalian nama puasa Ayyamul Bid, boleh bahkan diniatin sekalian qadha sekalian puasa 6, itu juga dapat pahalanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.